Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemirsa yang budiman, para pecinta podcast FKUB Kalimantan Barat. Kembali kita, Prof. Ya. Di bagian akhir ini kita akan meminta pemikiran Prof. Terkait dengan Ramadan dan pembelajaran harmoni dalam kehidupan nyata. Ya. Tadi mungkin sudah ada disinggung Prof ya, sedikit, tapi kita ini lebih fokus apa nilai universal terkait dengan momentum bulan Ramadan ini, Prof. Ya. Oke, baik Pak Didi. Ramadan ya, bulan Ramadan salah satu ibadah paling paripurna bulan Ramadan itu adalah puasa, gitu ya, udah puasa. Nah, ada hal yang paling menarik saya kira dari sisi perintah ibadah puasa itu, bahwa puasa itu adalah kewajiban bagi setiap muslim sebagaimana itu diwajibkan pada umat terdahulu. Nah, dari dalam banyak tafsir, mengapa puasa itu dinisbahkan pada umat terdahulu? Satu, ini menunjukkan bahwa adanya penghargaan Islam terhadap umat-umat sebelumnya, pada umat-umat sebelumnya. Kalau Islam itu puasa itu diperintahkan pada umat Muhammad misalnya, sejak umat Muhammad dengan Al-Quran itu, maka ini adanya penghargaan Islam terhadap umat-umat sebelumnya Muhammad, bahkan Nabi Adam. Nah, kalau siapa umat terdahulu yang juga berpuasa? Dari Nabi Adam. Nabi Adam puasa Ayyamul Bid itu misalnya, puasa setelah dia diusir dari surga itu. Dia puasa Nabi Adam. Kemudian puasanya para Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, bahkan Nabi Isa, Nabi Musa yang melahirkan kelompok-kelompok Nasrani itu. Semua berpuasa, ada puasanya masing-masing. Nah, sekali lagi, apa maknanya? Maknanya dari merujuk pada puasa diwajibkan atasmu sebagaimana telah diwajibkan pada umat sebelumnya. Al-Baqarah 183. Ini memberikan makna bahwa Islam menghargai umat yang lain yang berbeda sesungguhnya. Iya. Memang sama puasa, tapi iya. cara puasanya berbeda. Beda. Saya kira umat-umat agama yang lain, Hindu juga puasa, Iya. ada puasanya. Buddha apalagi, gitu ya, ada puasanya. Semua puasa. Nah, puasa-puasa yang saling berbeda dengan ajaran yang berbeda, cara yang berbeda, waktu yang berbeda, ini tetap dihargai dalam Islam, ya, tetap dihargai dalam Islam. Dan bahkan disebut dengan puasa diwajibkan kepadamu sebagaimana puasa juga wajib pada umat sebelum kamu. Nah, ini satu makna bahwa Islam sangat menghargai perbedaan. Bahkan sudah lampau, sudah jauh. Sejak Nabi Adam itu masih dihargai perbedaan itu. Nah, ini memberikan sebuah makna bahwa puasa sebagai satu ibadah paripurna dalam bulan Ramadan itu memberikan pembelajaran pada kita untuk saling menghargai dalam keragaman. Siapapun orang yang berbeda dan kita hargai itu, hormati perbedaan itu. Itu jelas teks suci kan, Prof? Ya, kemudian ambil pelajaran yang baik dari setiap perbedaan itu. Pasti ada pelajaran yang baik. Itu satu. Nah, yang kedua, pembelajaran yang paling utama lagi dari ibadah Ramadan adalah soal penghargaan terhadap banyak orang. Kita tahu ibadah Ramadan itu kan punya banyak nilai ibadah. Puasa nanti kita akan bahas berikutnya. Ada ibadah-ibadah yang mengiringi Ramadan itu misalnya terkait dengan kepedulian pada sesama. Saling berbagi melalui apakah itu zakat, infak, sedekah, bahkan berbagi takjil. Puasa ini banyak nih hari-hari ini orang berbagi. Kemarin saya ketemu Prof, orang buka mobil langsung ramai. Berbagi takjil berbuka puasa. Untuk apa maksudnya? Satu, ibadah pasti. Dalam setiap orang beragama pasti mempunyai motivasi, ada pahalanya ibadah di situ. Biarkan itu urusan individu manusia dengan Tuhan gitu ya, soal ibadah. Tapi ada soal sosial di situ, bahwa kepedulian yang dibangun antar sesama, antar orang berbeda ini memberikan satu wujud kebersamaan rasa sosial kita dengan orang lain yang berbeda. Nah, kenapa misalnya kita disuruh berpuasa? Berpuasa itu tidak makan, tidak minum, sehari itu kan lapar, haus kita. Untuk apa? Supaya kita bisa merasakan bagaimana orang yang tidak mampu di sana, bukan karena dia puasa, tapi karena tidak ada yang dimakan, tidak ada yang bisa diminum, dia akan lapar. Nah, dengan berpuasa kita akan merasakan,
Oh begitu rasanya ya, lapar orang yang tak ada makanan, begitu rasanya haus orang tak ada minuman yang diminum. Ini juga tenggorokan agak Ya, ini. nah jadi di situ nanti akan menimbulkan rasa kebersamaan. Oh kalau begitu saya punya kelebihan, saya harus berbagi dengan orang yang tidak mampu supaya dia merasakan nikmat dari rezeki yang kita miliki. Jadi orang mau berbagi. Nah, dengan begitu maka puasa tadi mengajarkan tentang nilai kebersamaan, nilai mau berbagi dengan orang lain, berbagi kebersamaan orang lain. Kemudian peduli terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, ini nilai-nilai yang sangat luar biasa yang saya kira mengajarkan tentang aspek kerukunan kita. Kita rukun pada sesama dan gitu, pasti tak akan ada konflik kalau setiap kita bisa berbagi nikmat, berbagi kebahagiaan. Yang menjadi konflik hari ini kan seringkali karena ada yang di sini makan penuh, yang di sini kelaparan gitu. Nah, maka orang sini mengatakan, soal perut ini ya bisa menjadi pemicu konflik ketika ada orang yang kelaparan di sisi lain orang yang kekenyangan. Tapi kalau orang belajar dari ibadah Ramadan, ibadah puasa, tidak ada lagi nanti orang yang kekenyangan di satu sisi, yang lain kelaparan, tapi semua berbagi. Kadang ada yang menunjukkan kelebihannya. Nah, dan ibadah Ramadan dan berpuasa mengajarkan kita bahwa yang punya kelebihan di sini, yuk berbagi ke sini dengan orang yang kekurangan. Jadi semuanya makan, semuanya bisa menikmati hari-harinya dengan baik, dengan perut yang tidak lapar. Nah, inilah pengajaran dari ibadah puasa Ramadan yang sangat penting untuk mewujudkan kerukunan dan menjauhkan kita dari konflik ketika semua kita punya kebersamaan dalam soal makan dan seterusnya. Nah, itu kerukunan antar kita sosial. Nah, makna yang lain dalam ibadah Ramadan, ibadah puasa misalnya, ini juga kerukunan terhadap diri. Nah, mungkin ini juga perlu kita cermati. Jadi puasa juga mengajarkan kita bagaimana kita rukun dengan diri kita sendiri. Kita punya gejolak, punya banyak bisikan dalam diri kita, punya banyak keinginan dalam diri kita. Satu keinginan kita mau semuanya serba ada, semuanya serba tersedia. Tapi di sisi lain kita harus berkenan untuk berbagi dengan orang lain yang tidak bersedia. Mampu tidak kita berbagi dan kemewahan kita dengan orang lain yang tidak punya apa-apa misalnya. Kemudian kita tidak makan dan tidak minum bukan karena tidak ada yang dimakan seperti orang miskin di sana. Tapi mampu tidak kita untuk menahan diri tidak makan walaupun makanan kita tersedia melimpah. Mampu tidak kita untuk tidak minum walaupun minuman kita tersedia melimpah. Nah, ini kerukunan terhadap diri kita. Ketika kita mampu, oh enggak, saya sedang berpuasa. Sebanyak apapun makanan hari ini, minuman hari ini, saya tak boleh makan dan minum hari ini karena saya berpuasa. Ini bagian dari kemampuan mengelola kerukunan dalam diri kita. Kita rukun dengan diri kita, kita rukun dengan bisikan nafsu kita, dengan syahwat suami istri yang sesungguhnya halal buat kita, tapi tak boleh di saat siang hari, karena kita sedang berpuasa. Ini bagian dari kerukunan dalam diri kita. Nah, kalau kita mampu memahami, mengambil pelajaran tentang kerukunan dalam diri dari ibadah puasa itu, maka ini akan berimbas pada kemampuan kita untuk mengelola kerukunan dengan orang lain di luar kita. Nah, itu dalam diri kita. Belum lagi nanti kerukunan kita dengan Tuhan kita. Kalau puasa itu adalah perintah Tuhan, kemudian melaksanakan puasa adalah kewajiban kita. Nah, bagaimana kita mampu memastikan bahwa perintah Tuhan kita laksanakan, kemudian laksanakan perintah Tuhan itu sebagai sebuah kewajiban kita yang percaya pada Tuhan. Nah, dua-duanya itu harus kita bangun sehingga kerukunan kita dengan Tuhan itu juga terbangun. Kita mendapatkan pahala dari kewajiban yang kita lakukan. Di sisi lain, Tuhan juga ridha dengan apa yang kita lakukan. Makanya Tuhan menjanjikan misalnya Allah, untuk konteks muslim ya, Allah menjanjikan man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Barang siapa yang berpuasa Ramadan itu dengan penuh keimanan dan pengharapan akan pahala dari Allah, maka dia akan diampuni segala dosa-dosanya. Nah, ini Tuhan yang memberikan. Jadi tadi kita melaksanakan dengan keimanan kita, Tuhan yang memberikan karena kita ikhlas dan beriman. Jadi ini bagian dari sinergi kerukunan hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita melaksanakan perintah Allah itu dengan baik, ibadah puasa kita lakukan dengan baik,
ibadah Ramadan kita jalani dengan baik dan tulus ikhlas pengharapan pada Allah, kita rukun dengan pelaksanaan itu, dan dalam bentuk keridaan Allah. Ketika kita melaksanakan itu semua baik, maka Allah juga akan meridai kita dengan semua pahala yang besar, bahkan ampunan dosa setahun yang lalu diampuni. Bahkan Allah menjanjikan pahala sebagai puasa sebagai pahala istimewa yang diberikan ganjaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu kerukunan yang juga terbangun antara kita manusia sebagai hamba dengan Allah sebagai Tuhan kita. Nah, ini menurut saya pembelajaran yang luar biasa. Ada puasa dan Ramadan dan ibadah puasa mengajarkan kita tentang kerukunan kita antar hubungan sosial. Tadi saling peduli, Sisi kemanusiaan. sisi kemanusiaan, sisi sosial kita bisa saling peduli dengan pelajaran puasa. Puasa mengajarkan kita untuk rukun ke dalam diri kita. Kita harus rukun dalam diri kita. Tak mungkin seseorang mampu membangun kerukunan ke luar dirinya kalau dalam dirinya dia tidak rukun misalnya. Itu penting. Kemudian yang ketiga, puasa mengajarkan kita tentang kerukunan kita sebagai hamba kepada Tuhan kita yang menjadi sesembahan kita. 3 hal itu menurut saya pilar utama yang diajarkan oleh agama, oleh Ramadan untuk merawat kerukunan kita manusia. Oke Prof, ini luar biasa. Jadi sisi dalam tadi sudah disampaikan terkait 3 hikmah Ramadan itu. Saya juga tahu pemirsa kalau Prof ini setiap tahun dia tidak hanya ngomong ja, omong-omong ja, tapi langsung beliau tuh biasanya di awal Ramadan tuh sudah memberikan ya sedekah ke kaum yang membutuhkan. Betul Prof ya? Nah ini walaupun ya sebenarnya tidak diungkapkan Prof, cuma saya tahu pemirsa karena saya juga istilahnya ya seringlah ketemu dengan Prof segala macam. Jadi luar biasa. Saya juga sering melihat Prof ada komunitas beda agama juga ikut bagikan takjil di jalan, di lampu merah biasanya atau di tempat-tempat khusus biasanya. Bahkan tadi pagi saya juga baca di media sosial ada majikan Tionghoa itu menghadiahi 2 ART-nya itu dengan umrah. Nah, kan luar biasa nih Prof. Bagaimana hal-hal yang seperti itu di bulan Ramadan ini itu dilakukan bukan hanya orang Muslim saja gitu kan Prof. Oke Prof, ini di akhir Prof, jadi apa himbauan gitu FKUB Kalbar dalam momentum ya Imlek dan Ramadan ini untuk masyarakat di Kalimantan Barat. Kemudian ya mungkin ada juga ucapan apa gitu dari FKUB Kalimantan Barat. Silakan Prof. Ya, baik. Pertama, kita dari FKUB tentu saja selalu memulai dengan ucapan selamat merayakan untuk umat beragama. Dalam hal ini misalnya umat Tionghoa yang Imlek dan nanti diakhiri Cap Gomeh. Kita berikan ucapan selamat Imlek dan Cap Gomeh, bagian dari kebersamaan kita dengan sukaria teman-teman kita yang merayakan itu. Kemudian tentu juga selamat melaksanakan ibadah Ramadan untuk umat Islam sampai ke saat perayaan Idul Fitri. Kita berikan ucapan selamat sebagai bagian dari support kebersamaan kita untuk semua kebahagiaan itu. Nah, itu selalu kita berikan. Lintas agama gitu, Prof. Ya, itu. Dan semua praktek keagamaan apapun saya kira kita selalu awali dengan ucapan selamat itu sebagai bagian dari apresiasi dan kebersamaan kita dengan umat yang merayakan. Kemudian yang kedua, apa yang kita inginkan dari FKUB untuk semua umat beragama dengan semua perayaan keagamaan, tentu pertama seperti yang kita himbau kemarin, mari untuk kita senantiasa menjaga kerukunan bersama, bahwa praktek-praktek keagamaan yang saling berbeda ada tempatnya harus kita hargai. Untuk pelaksanaan itu pastikan semua itu bisa dilaksanakan dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman, tanpa gangguan segala macam. Itu harus kita pastikan sebagai satu hak bagi setiap umat beragama untuk beragama, menjalankan agamanya, bahkan merayakan kepercayaan agamanya secara nyaman tanpa gangguan. Itu menjadi tanggung jawab kita semua. Mari kita jaga itu. Nah, yang kedua, mari juga kita saling menghargai orang yang berbeda. Kalau hari ini kita merayakan
agama kita, misalnya perayaan keagamaan kita, ya puasa Ramadan kita memperbanyak ibadah Ramadan, itu adalah kewajiban kita, tapi pastikan juga kita menghargai orang-orang yang berbeda dengan kita, yang tidak Ramadan kita. Ada saatnya, paling sederhana misalnya Ramadan ini kan pasti riuh ramai dengan suara-suara umat Islam beribadah di masjid-masjid itu. Sahur gitu. Ya, di masjid itu orang mulai dari sholat tarawih sampai tadarus. Nah, silakan itu dilakukan dengan nyaman, dengan tanpa gangguan, harus kita jamin itu. Tapi pastikan juga kita harus menghargai, oh di luar sana ada saudara kita yang bukan muslim. Mereka perlu istirahat di jam malam, jam 10 ke atas perlu istirahat. Maka berbagilah dengan jam-jam istirahat saudara-saudara kita di luar sana. Nah, itu yang penting untuk kita himbau pada semua masyarakat agama, umat beragama di Kalimantan Barat untuk saling memahami, saling menghargai perbedaan masing-masing, memberikan ruang bagi setiap kita untuk melaksanakan kepercayaan kita, praktek keagamaan kita, dan perayaan agama kita dengan baik dan tenang. Tapi di balik itu juga kita menjaga hak-hak orang lain yang berbeda dengan kita. Jadi kalau bahasa sederhana saya kira-kira begini, Pak Didi. Silakan, Bob. Kita punya kebebasan, ya. Kita punya kebebasan, termasuk kebebasan beragama yang dijamin oleh undang-undang. Bebas. Gitu. Bebas. Tapi kebebasan kita dibatasi oleh hak orang lain. Nah, ketika kebebasan kita sudah mulai mengganggu, mencederai hak orang lain, maka tidak lagi kita boleh bebas sebebas-bebasnya. Gitu. Harus ada batasannya. Harus ada batasannya. Gitu. Nah, selagi kebebasan kita tidak mengganggu hak orang lain, tidak mengganggu kebebasan orang lain, maka silakan. Itulah batasan, monggo, ya. Batasan kebebasan kita. Jadi kita bebas untuk beragama, bebas untuk merayakan agama kita, tapi kita harus pastikan kebebasan kita tidak mengganggu hak-hak orang lain yang berbeda agama dengan kita, berbeda keyakinan dengan kita. Itu yang harus kita bangun, Pak Didi. Jadi kebebasan yang terbatas oleh hak dan kebebasan orang lain. Oke, Prof. Terima kasih. Tadi luar biasa, sudah banyak hal disampaikan. Bagaimana Pak Ketua FKUB menjelaskan tentang kilas balik program 2025, kemudian bagaimana Harmony Award bisa diraih, dan itu semua tentu atas kerjasama kita semua. Kemudian tadi tentu harus ada kesadaran dari kita untuk menjaga keharmonisan, bahwa sebenarnya hidup harmoni, hidup rukun, damai itu ya kita yang menciptakan. Ya. Terakhir tadi tentang Ramadan, tentu ini juga pemirsa harus paham bahwa memang ya di ibadah Ramadan itu banyak hal selain memang puasanya yang merupakan kewajiban, tapi juga ada dimensi lain, ada sisi lain, sisi-sisi berbagi, saling memberi kepada ya umat atau masyarakat yang membutuhkan dan sebagainya. Jadi pemirsa, saya kira itu yang dapat kita sampaikan hari ini. Oh ya, jangan lupa pemirsa sekalian untuk like ya, kemudian subscribe channel media sosial kita. Ada YouTube FKUB Kalimantan Barat, kemudian ada Facebook, Prof, kita juga, dan media lain, Instagram dan sebagainya. Jadi ini itu dalam rangka kita untuk saling menguatkan ya kerukunan di Kalimantan Barat. Terima kasih, Prof, sudah hadir di sini, dan kami mohon maaf tidak bisa memberikan apa-apa karena memang kondisinya lagi bulan puasa ya, pemirsa. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan.